Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story, dan pada video kali ini gue akan bahas kemenangan timnas nasional Indonesia melawan timnas Thailand di ajang final Piala AFF atau Piala ASEAN kelompok umur 19 tahun. Kemarin gue sudah buat video prediksi pertandingannya dan ternyata prediksi gue benar. Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Oleh karena itu silakan like dulu video ini, lalu juga subscribe ya. Bantu channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber. Ya meskipun masih jauh gitu ya, tetapi kita harus tetap berjuang ya. Lalu juga tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat apapun yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke, gua akan bahas terlebih dahulu ya. Ini proses wawancara yang dilaksanakan dengan Kadek Arel, juga Jan Reven dan juga Coach Indra Sapri. Menurut gua ya, pendapat yang memang diberikan oleh Jan Reven dan Kadek Arel memang layak untuk dimenangkan ya. Timnas kita sudah berjuang secara maksimal dan Coach Indra Sapri juga menurunkan skuad pemain yang gua rasa itu sangat begitu berkualitas ya. Penampilan mereka tidak kenal lelah, daya juang mereka sangat tinggi ya. Bahkan mereka punya kelas yang memang konsisten. Permainan yang sangat konsisten meskipun masih banyak yang menurut gua harus dievaluasi, tetapi terlepas daripada itu secara keseluruhan kita sudah tampil baik, tampil memukau ya, dan haru mereka, air mata mereka itu adalah bukti perjuangan dan kita harus yakin bahwa setiap usaha sesuai dengan hasilnya ya. Hasil yang kita capai ini adalah sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Nah, ketika Indra Sapri memberikan statementnya terhadap kemenangan timnas nasional Indonesia, ini yang membuat gua sangat begitu terharu juga gitu ya. Karena Coach Indra menyatakan bahwa ini adalah langkah awal. Langkah sebenarnya Indonesia itu targetnya itu lolos ke Piala Asia, lalu juga lolos ke Piala Dunia U20. Jadi ternyata turnamen Piala AFF ini atau Piala ASEAN ini itu bukan skala prioritas. Ya kan? Ngeri gak Indonesia? Ngeri kan? Kita tidak lagi berbicara tentang turnamen-turnamen receh. Kenapa gue sebut turnamen receh? Ya karena ini turnamen receh. Kelas kita sudah berbeda dengan Thailand, dengan Vietnam, ya, dengan Malaysia apalagi sangat jauh. Nah, maka sudahlah, kalian jangan terus menginginkan Indonesia menjadi juara Piala AFF, yang mana netizen atau supporter pendukung timnas itu kalau gagal di Piala AFF, wah, ya kan, seperti yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Tetapi kita harus satu visi, satu tujuan dengan PSSI, dengan pelatih timnas nasional Indonesia, bahwa Indonesia Piala AFF ini bukan menjadi skala prioritas. Terlepas turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, ini yang sulitnya. Ya, gua aneh gitu ya. Padahal kenapa tidak seperti ini sistemnya? Oke, AFF ini atau Piala ASEAN ini dilaksanakan, lalu yang menjadi empat besar misalnya atau 3 besar itu masuk ke Piala ASEAN. Lalu setelah di Piala ASEAN yang masuk ke semifinal ya itu masuk ke Piala Dunia. Kenapa gak seperti itu? Oke, di Piala ASEAN atau di Piala Asia yang masuk ke semifinal itu langsung mendapatkan tiket masuk ke Piala Dunia. Tetapi kenapa dari AFF ya itu tidak langsung otomatis masuk ke Piala Asia, malah harus kualifikasi lagi? Kenapa tidak dibuat sistemnya seperti itu? Ya kan? Apakah gak bisa atau seperti apa? Tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik ini. Gue agak ragu gitu, agak heran ya. Terlepas kalau misalnya sistem turnamennya seperti itu, nah maka harusnya ini masuk kalender FIFA, yang mana agenda 2 tahun ini ya idealnya itu harus masuk kalender FIFA agar turnamennya itu berjenjang, terstruktur ya, sampai ujungnya bermuaranya di Piala Dunia. Nah, ya mungkin kedepannya lah kita masih tunggu, atau ya gue masih belum tahu kedepannya. Tapi yang jelas AFF ini menurut gue ya, kenapa disebut receh ya karena itu, ya karena sudah diselenggarakannya 2 tahun sekali, lalu juga pesertanya di kancah Asia Tenggara, dan kedepannya itu gak jelas. Ini yang membuat recehnya, gak jelas ya. Oke, kita bertanding memperebutkan piala ini ya, dapat juara dan sebagainya, bangga, tetapi kedepannya apa? Makanya Indonesia sudah sangat tepat dalam mengambil keputusan tidak akan menjadikan turnamen ini terhadap skala prioritas PSSI. Dan Pak Erick Thohir juga sudah memberikan statement seperti itu. Terlepas nanti di bulan September ada Piala AFF lagi atau Piala ASEAN ya, khusus untuk tim senior. Dan sikap Erick Thohir dan juga
Sintayong itu sudah sangat sepakat tidak akan menurunkan pemain intinya ya, seperti pemain diaspora dan sebagainya, karena memang tidak masuk agenda kalender FIFA. Yang ini akan membuat sangat rumit. Terlepas di bulan tersebut juga kita harus melaksanakan kualifikasi Piala Dunia di ronde babak ketiga. Dan untuk timnas U19 ini nanti akan menjadi timnas U20 ya untuk mengikuti Piala Dunia 20 atau akan mengikuti tampil terlebih dahulu di Piala Asia, dan rencananya kualifikasinya juga akan dilaksanakan di bulan September. Jadi awal mula ya target itu dimulai itu nanti akan dimulai sejak kualifikasi Piala Asia, dan harapannya target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia. Oke, itu ya. Nah, terlepas secara pertandingan semalam melawan Thailand, sebetulnya kita itu bermain ya di bawah Thailand ya kualitasnya atau level permainannya semalam, karena memang Thailand itu lebih banyak menguasai bola, permainan mereka itu lebih rapi daripada permainan kita. Kita masih banyak kesalahan-kesalahan yang sangat fundamental ya, yang sangat mendasar seperti passing, lalu juga kontrol bola kita masih lumayan buruk gitu. Lalu finishing kita jelek ya. Thailand itu bagus secara organisasi permainan, tetapi positifnya di kita di timnas semalam yaitu kerapatan ketika bertahan itu terjaga ya, kerapatan ketika bertahan itu terjaga sehingga mempersempit ruang-ruang pemain Thailand untuk melaksanakan serangannya dengan akurat dan sukses ya. Nyaris mereka tidak punya on target ya, hanya beberapa on target itu pun tidak berbahaya ya, selebihnya mereka ke atas ke samping, bahkan sempat ada di babak pertama itu kena tiang ya. Nah itu mungkin peluang on target yang paling berbahaya itu yang kena tiang. Dan mulai dari laga semalam yaitu kepemimpinan wasit. Coba kalian komen ya, siapa kalian yang setuju bahwa wasit semalam itu tampil buruk. Itu buruk sekali. Ini wasit asal Arab Saudi yang kocak bener gitu ya. Pemain Thailand yang nomor punggung 6 atau 8 kalau nggak salah ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Itu tidak dikasih kartu sama sekali. Ya, itu dibiarkan, bahkan hanya diberi peringatan. Dan beberapa keputusan menurut gue itu sangat telat dan kurang tepat gitu. Nah ini harus diperbaiki dari AFF, bahwasannya kualitas wasit lagi dan lagi ini selalu memberikan tidak menguntungkan untuk Indonesia ya. Banyak Indonesia lah sudah dirugikan oleh karena wasit ini ya, kontroversi yang dibuat padahal sudah ada VAR masih aja seperti ini. Nah ini yang menurut gue ini kurang begitu serak dengan AFF ini seperti ini ya, manajemennya mereka hanya terlalu fokus di bidang materi saja ya daripada mementingkan kualitas dan kuantitas. Ini yang menurut gua sangat tidak fair gitu ya terhadap suatu organisasi yang memang hanya fokus kepada materi saja, bukan kepada pembibitan, fokus kepada target utama. Karena kan jika ada tim Asia Tenggara yang memang punya prestasi kancah dunia, itu kan AFF juga kan ikut bangga, ya kan? Akan ikut senang, ikut bangga karena memang mewakili federasinya. Ya ini malah seperti ini. Nah ini yang udahlah kita ke depan di Piala AFF ini jangan menjadi tolak ukur. Ya meskipun Malaysia, Thailand dan Vietnam itu selalu berkoar-koar ya, kita gak usah hiraukan. Yang penting kita fokus kepada tampil di Asia ya, tampil juga di Piala Dunia. Karena kalau sudah seperti itu, nah maka apalagi yang memang akan diragukan dari timnas nasional Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke topik semalam. Ya. Jadi meskipun kita menang, tetap saja secara organisasi permainan, secara taktik strategi kita masih banyak kesalahan-kesalahan. Yang ya gue tidak terlalu menyalahkan ya, terlepas ya mungkin tim ini, karena tim ini masih baru ya, hanya terbentuk 3 bulan yang lalu, dan Coach Indra Sapri juga sudah menyatakan bahwa tim ini akan menjadi kekuatan terbesar yang akan masuk ke Piala Asia dan Piala Dunia. Itu target utamanya. Jadi Coach Indra mempersiapkan tim ini sejak dini ya, melalui Piala AFF ini nanti akan ada kualifikasi untuk Piala Asia, dan juga kita harus lolos ke Piala Asia dan masuk semifinal agar kita bisa mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Oke, secara keseluruhan permainan kita baik ya, kita berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 dengan beberapa pemain yang menurut gue tampil luar biasa. Salah satunya itu Arliansyah. Pemain ini adalah pemain yang tidak kenal lelah. Dia berlari ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Wah, satu lapangan dia injak semalam. Dan menurut gue layak ya dikasih pemain terbaik pada laga tersebut ya, meskipun pemain terbaiknya yaitu Doni Tri
yang luar biasa Maya juga ya, sosok defender yang begitu kokoh dan kuat. Kapten juga di timnas nasional Indonesia, ya patut untuk dikasih pemain terbaik dan juga gol penjaga gawang terbaik yaitu dari penjaga gawang timnas nasional Indonesia, meskipun masih banyak kesempatan atau beberapa hal yang menurut gua harus dievaluasi lagi. Dan untuk Jan Schreven ini adalah pemain nomor 9 timnas nasional Indonesia yang menurut gua punya skill dan kualitas. Kalau di Persib ini mirip David da Silva, ya kuat dalam adu badan, lalu juga kuat dalam penguasaan bola. Dan penyelesaian akhirnya posisi ketika mendapatkan peluang itu bagus sekali ya, sehingga gol pertama yang dicetak oleh Jan Schreven ini mengantarkan Indonesia menjadi juara AFF yang kedua kalinya setelah pada tahun yang pertama tahun 2013. Oke, itu yang bisa gua sampaikan ya. Nanti gua akan update lagi ya terkait timnas Indonesia maupun sepak bola yang ada di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa Anda like video ini, lalu juga subscribe dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat apapun yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Terima kasih, gua Japi Story, salam sepak bola.